Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak dosen pengampu mata kuliah Tarikh Al-Quran, yakni Bapak Dr. Muhammad Yahya. Yang saya muliakan juga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Ya, di video saya yang kemarin itu membahas tentang asal usul dan pewahyu Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian kedua dari buku yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran yang ditulis oleh Taufik Adnan Amal. Baik, mungkin langsung saja ke dalam pembahasan. Pada pembahasan kali ini ialah pengumpulan Al-Quran. Sebagaimana teori yang beredar di kalangan orang-orang Muslim bahwasannya masyarakat Arab adalah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang tidak mengetahui budaya tulis menulis, tidak mengenal huruf dan buta aksara. Nah, itulah teori yang beredar di kalangan orang-orang Muslim. Namun kata Taufik di dalam bukunya yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran mengatakan bahwasanya hal yang demikian itu sangat tidak masuk akal dan tidak logis. Kenapa? Karena sebagaimana yang telah saya bahas di video yang lalu itu, orang-orang Arab itu suka berdagang, suka berniaga. Nah, karena kebiasaan orang-orang Arab, khususnya orang Mekah, berniaga, berjualan, berdagang, maka sangat tidak mungkin orang yang berdagang itu tidak mengenal budaya tulis menulis. Walaupun bagaimanapun juga yang namanya berdagang itu pasti ada yang harus ditulis, entah apapun itu, pasti entah untuk menghitung barang jualan, untuk apapun itu pasti yang namanya pedagang ada sesuatu yang harus ditulis. Oleh sebab itu tidak mungkin orang-orang Arab yang suka berdagang itu tidak mengenal budaya tulis menulis. Walaupun di dalam Al-Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5 bisa ditafsirkan bahwasanya orang-orang Arab itu baru atau asing dengan tulis menulis. Walaupun demikian, banyak juga Al-Quran sering mengumpamakan atau mempermisalkan doktrin agama dalam Al-Quran itu dengan tulis menulis. Sebagai contoh, amal perbuatan manusia itu entah baik ataupun buruk akan dicatat dan ditulis oleh malaikat. Nah, kemudian setiap tahun pun catatan-catatan amal perbuatan manusia akan diganti dengan buku yang baru. Nah, seperti itulah permisalan yang ada dalam Al-Quran, sehingga tidak mungkin Al-Quran mempermisalkan kepada targetnya ya. Jadi tidak mungkin kalau Al-Quran itu mempermisalkan sesuatu yang tidak diketahui atau asing bagi masyarakat Arab pada waktu itu sebagai target Al-Quran. Begitupun ayat-ayat yang turun di Madinah seperti ayat di dalam surat Al-Baqarah, itu ayat 182 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang dengan batasan waktu tertentu, maka tulislah. Nah, di sini Al-Quran menyuruh orang-orang Islam pada waktu itu, khususnya orang-orang Madinah, untuk menulis perkara utang piutang. Tenggat waktunya harus ditulis. Nah, di sini kita mengerti bahwasanya Al-Quran tidak mungkin menyuruh seseorang atau orang Muslim untuk menulis, sedangkan orang Muslim tersebut tidak tahu budaya tulis menulis. Nah, di sini bisa digarisbawahi bahwasanya
budaya tulis menulis itu sudah banyak dan sudah ada sejak dahulu. Jadi rakyat Arab khususnya Mekah ataupun Madinah itu bukanlah rakyat yang bodoh yang tidak mengerti tulis menulis. Namun sebaliknya mereka pasti banyak juga yang bisa tulis menulis. Dalam upaya untuk memelihara Al-Quran dan menjaga isi Al-Quran, maka Nabi Muhammad menggunakan dua metode. Yang pertama itu dengan cara menghafal, yaitu al-jam'u fis sudur, dan yang kedua itu dengan cara ditulis, atau bisa dikatakan al-jam'u fis sutur. Jadi ketika Al-Quran itu datang kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, maka Nabi Muhammad langsung menghafal Al-Quran atau wahyu-wahyu itu, ayat-ayat itu langsung Nabi menghafal. Kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk dihafal juga. Berapa sahabat yang menghafal Al-Quran itu, diantaranya ada Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abu Zaid al-Ansori, Khulafaur Rasyidin, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian selain Al-Quran itu dihafal, Al-Quran pun ditulis. Sebagaimana jika kita melihat kisah Umar bin Khattab yang hendak masuk Islam, diriwayatkan bahwasannya ketika ini Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, ia mencari Rasul untuk membunuhnya, dan dikabarkan bahwasanya Rasul itu ada di rumah Al-Arqam. Umar pun kemudian pergi ke sana. Namun ketika dalam perjalanan dia mendengar kabar bahwasanya adiknya masuk Islam. Nah, alih-alih mau pergi ke Nabi, dia ingin melabrak adiknya dulu. Nah, setelah sampai ke rumah adiknya, ternyata adiknya sedang membaca Al-Quran yang tertulis di atas lembaran-lembaran. Nah, di sini bisa melihat bahwasanya lembaran-lembaran Al-Quran yang dipegang oleh adiknya Umar bin Khattab itu telah terjadi upaya pemilihan Al-Quran, yaitu dengan cara ditulis. Jadi pada zaman itu Al-Quran, sahabat-sahabat Nabi itu telah mengupayakan agar Al-Quran itu ditulis di atas sohifah, entah itu dari kulit hewan, entah itu dari pelepah kurma, tulang belulang, dan lain-lain sebagainya. Jadi bisa dilihat di sini bahwasanya Al-Quran itu dalam upaya pemeliharaannya dengan cara dihafal kemudian ditulis. Adapun orang-orang sahabat Nabi yang diperintahkan untuk menulis adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud, dan masih banyak yang lainnya yang diperintahkan Nabi untuk menulis Al-Quran. Kemudian setelah Al-Quran dihafal, setelah Al-Quran ditulis, masalah selanjutnya adalah sampai mana para sahabat itu mengupayakan Al-Quran ditulis. Apakah hanya dalam bentuk selembaran-selembaran yang berceceran, atau dalam satu buku atau satu kitab yang kita ketahui, Al-Quran yang kita ketahui sekarang. Ternyata ada satu riwayat yang dinisbatkan kepada Zaid berkata, Nabi telah wafat dan Al-Quran belum dikumpulkan menjadi satu mushaf yang utuh. Nah, di sini mengindikasikan bahwasanya pada zaman Nabi Al-Quran itu belum dibukukan menjadi satu mushaf yang sebagaimana kita ketahui sekarang. Jadi Al-Quran itu masih berceceran di atas pelepah kurma, di atas kulit-kulit binatang, ditulis di atas batu-batu,
tulang-tulang dan lain sebagainya. Di sini bisa digarisbawahi bahwasannya upaya pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf itu belum terpikirkan di zaman Nabi hidup. Baru setelah Nabi meninggal, wafat, para sahabat mulai berpikir untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf atau kitab yang sebagaimana kita ketahui Al-Quran sekarang. Adapun teori yang beredar bahwasanya upaya pengumpulan Al-Quran itu sudah ada sejak Nabi wafat ketika itu juga. Jadi menurut riwayat setelah Nabi wafat, di mana orang-orang itu terutama adalah sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya, itu sedang memperundingkan siapa yang menjadi pemimpin selanjutnya. Alih-alih bermusyawarah dan berunding tentang hal itu, Ali bin Abi Thalib itu dia pergi ke kamarnya dan kemudian menulis Al-Quran seluruhnya. Jadi ada teori yang mengatakan bahwasanya orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran menjadi satu itu ada Ali. Begitupun juga sahabat yang lain yang bernama Salim bin Maqil. Sama juga Salim bin Maqil juga seperti Utsman bin Affan. Seperti Ali bin Abi Thalib. Dia tidak ingin keluar sebelum Al-Quran itu benar-benar terkumpul. Nah, ada juga teori yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu pertama kali dikumpulkan itu menjadi satu mushaf itu pada masa Abu Bakar ketika terjadi perang Yamamah. Ketika itu pada zaman Khalifah Abu Bakar, banyak hufad atau para penghafal Al-Quran itu yang meninggal. Diriwayatkan ada 70 orang yang meninggal. Kemudian karena itulah Umar bin Khattab menjadi khawatir di peperangan kedepannya banyak para qori yang meninggal juga, dan meninggalnya qori itu bisa menyebabkan hilangnya Al-Quran. Nah, karena kekhawatiran inilah Umar bin Khattab itu mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran itu segera dikumpulkan menjadi satu. Karena awalnya Al-Quran itu berceceran di tulisan para sahabat. Tidak ada Al-Quran yang resmi seperti yang kita ketahui sekarang. Nah, kemudian Abu Bakar pun menyetujui usulan Umar. Setelah itu Abu Bakar pun menugaskan pekerjaan yang berat ini, yaitu pengumpulan Al-Quran menjadi satu kepada Zaid bin Sabit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin akan diteruskan pada video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.